Halo, ketemu lagi dengan channel Dr. Made Hipnotis. Channel yang membahas tentang hipnoterapi dan kesehatan. Kali ini kita berbicara dengan topik yaitu asites. Nah, asites ini adalah kondisi di mana perut kita nampak buncit sekali. Pasien akan mengeluh keluhan berupa rasa penuh di perut, kemudian sesak napas kalau asitesnya begitu besar. Nah, asites itu yang membuat perut seseorang nampak besar itu adalah cairan yang mengisi rongga perut seseorang. Nah, rongga perut itu disebut dengan rongga peritoneum. Nah, penyebabnya adalah sebagian besar disebabkan oleh penyakit yang disebut dengan serosis hati atau keadaan hati yang rusak. Di mana kalau hati sudah rusak, dia tidak mampu untuk memproduksi protein yang disebut dengan albumin. Sehingga cairan di dalam darah itu tidak bisa diikat. Akibatnya air yang ada di dalam darah itu akan bocor merembus ke rongga perut kita yang membuat perut kita nampak besar sekali, kencang, yang akhirnya membuat seseorang mengalami sesak napas yang hebat. Nah, teman-teman, kondisi yang disebut dengan serosis itu kondisi yang cukup berat yang biasanya tidak bisa untuk dikembalikan ke posisi semula. Nah, akibat dari keadaan hati yang rusak ini, salah satu fungsinya adalah ketidakmampuan memproduksi protein albumin. Itulah yang membuat seseorang nampak buncit karena terisi cairan pada perutnya. Yang kita bisa lakukan pada kondisi asites itu adalah mengurangi penderitaan. Biasanya mengambil cairan dari perut dan itu dilakukan secara reguler, biasanya 1 bulan 1 kali. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mencegah supaya asites itu tidak terjadi. Nah, asites itu kan disebabkan karena keadaan hati yang rusak. Nah, keadaan hati yang rusak itu bisa dicegah kalau kita tahu penyebabnya. Jadi penyebabnya kalau bisa dikasih hilang. Nah, penyebab daripada keadaan hati yang rusak itu adalah pertama, diabetes yang tidak terkontrol. Penyakit gula yang tidak terkontrol. Jadi penyakit gula ini kalau dia tidak terkontrol, dia tidak aja mengakibatkan kerusakan ya, misalnya pada ginjal, pada jantung, pada otak yang bisa mengakibatkan stroke, tapi dia juga bisa mengakibatkan keadaan hati yang disebut dengan serosis hepatis. Yang kedua, virus. Virus hepatitis B dan hepatitis C juga bisa mengakibatkan kerusakan hati. Sehingga teman-teman yang mungkin tidak sengaja pemeriksaan check up-nya ditemukan virus hepatitis B atau C, segera konsultasi ke dokter untuk diberikan obat antivirus. Nanti dokter yang akan menentukan kapan dimulai pengobatan antivirusnya ya. Jadi salah satu tujuan dari pengobatan antivirus pada hepatitis B dan C yaitu salah satunya adalah mencegah keadaan hatinya menjadi lebih buruk atau lebih rusak atau keadaan serosis. Alkohol, jadi kebiasaan minum alkohol secara terus-menerus berbulan-bulan bahkan tahunan itu juga bisa mengakibatkan kerusakan pada sel hatinya. Nah, yang keempat yang juga sering mengakibatkan serosis hepatis adalah fatty liver atau perlemakan hati. Nah, perlemakan hati ini kan sebenarnya hati ini dijadikan tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi kalau kita kelebihan makanan,
kelebihan energi, salah satunya disimpan sebagai lemak hati atau fatty liver. Tapi kalau fatty livernya sudah terlalu besar, maka itu juga bisa mengakibatkan kerusakan hati. Jadi kalau teman-teman yang mungkin check up di USG nggak sengaja ditemukan fatty liver, kalau fatty liver keadaannya itu masih bisa diperbaiki, bahkan bisa mencapai hati yang normal, kecuali sudah terjadi kerusakan pada sel hati. Oke, jadi teman-teman ya, kalau kita bicara soal ASI-tes, itu kita bicara komplikasi, salah satu komplikasi dari keadaan yang sering disebabkan oleh serosis hepatis atau keadaan hati yang rusak. Nah, sekali lagi, penyebabnya itu adalah yang utama ya, perlemakan hati, virus hepatitis B, C, gula, dan alkohol. Sehingga kalau kita merasa memiliki kebiasaan alkohol atau penyakit hepatitis B dan C, kita obati, kita cegah, hentikan minum alkohol supaya kerusakan hatinya tidak terjadi, sehingga apa yang terjadi akibat kerusakan hati seperti serosis hepatis itu juga tidak terjadi. Nah, nanti dalam video ini dokter akan melihatkan gambar-gambar apa itu disebut dengan ASI-tes atau penumpukan cairan pada rongga peritoneum. Sekali lagi teman-teman, ketika mendengar videonya dokter, jangan lupa untuk subscribe. Yang kedua, tetap semangat, jaga kesehatan, karena menjaga kesehatan itu jauh lebih murah daripada mengobati. Tetap semangat.